Balik lagi bareng gua Odisem di Kacamata Odisem. Di video kali ini gue pengen ngebahas soal video yang baru dirilis kemarin subuh, yaitu Apple Event 2021. Apple Event adalah event di mana Apple ngeluarin buat conference untuk memperkenalkan produk-produk terbarunya Apple ya, di mana biasanya dia ngundang wartawan-wartawan buat diminta untuk ngeliput produk-produk barunya mereka itu. Cuman karena ya lagi corona, akhirnya Apple bikin sendiri si videonya, video soal produk-produknya dan dirilis di berbagai media, salah satunya di YouTube kemarin. Dan di Apple Event 2021 yang adalah conference pertamanya Apple buat memperkenalkan produk-produk mereka di tahun 2021, itu ada beberapa produk yang menarik buat dibahas di sini. Yang pertama adalah Apple AirTag. Apple AirTag itu sebenarnya alat buat ngetek barang ya. Jadi misalkan barangnya segede gini, segede koin 500-an, dan bisa ditempel atau digantung di barang-barang yang menurut kalian sering kalian lupa naruhnya di mana. Jadi misalkan bisa kunci mobil, kunci motor, atau dompet. Misalkan lu pergi ke rumah teman, terus bawa kunci mobil, terus bawa dompet, terus pas udah mau pulang, aduh, dompet gue sama kunci gue di mana ya? Nah, lu bisa cari pakai alat itu. Jadi karena udah ada si AirTag-nya itu, lu tinggal pencet di handphone lu, nanti handphone lo bakal nunjukin dompet lo ada di sana. Nah, gitulah. Dan yang di AirTag-nya itu yang menariknya ya seperti alat-alat Apple lainnya, itu tuh bisa di laser engraving namanya. Jadi bisa di print secara laser. Dan masalahnya kalau misalkan lu mau minta di laser engraving begini, biasanya lu harus pesen langsung ke Apple-nya, karena yang bisa ngelaser kan biasanya dari Apple-nya langsung. Sedangkan di Indonesia itu belum ada Apple resmi, adanya Apple resellernya doang. Apple resmi itu baru yang paling dekat dari kita tuh cuman ada di Singapura. Nah, yang menarik dari ini tuh, ini kan itu AirTag itu sebenarnya namanya tag ya, dan itu tuh udah banyak kompetitor. Kalau misalkan kalian cari di marketplace, itu tuh kayak merek-merek Cina dan merek-merek lainnya itu udah ada. Nah, cuman di antara merek itu ada Samsung, dan Samsung udah sempat ngerilis tag mereka, yaitu namanya Smart Tag, beberapa bulan yang lalu. Dan yang menariknya, jadi ini kok keluarnya bisa deketan gitu kan. Jadi dan rumornya kan katanya Samsung tuh punya mata-mata ya di Apple ya. Gua nggak tahu bener atau enggak, cuman ya lucu aja kalau misalkan ternyata emang bener ya. Berarti ada orang Samsung yang ngomong, ini April Apple bakalan ngeluarin AirTag nih. Oh, yaudah kalau gitu kita harus rilis lebih cepat, atau ayo kita mulai bikin. Jadi gue nggak tahu ya apakah begitu. Dan karena kebetulan kompetitor paling besar Apple udah ngeluarin produknya duluan, jadi kita bisa bandingin nih antara dua produk yang saling musuhannya lah. Dan di sini bisa kelihatan kalau produknya Apple lebih unggul ya. Jadi ya kalau misalkan secara desain mungkin pasti itu subjektif ya ada. Tapi Apple tuh punya beberapa fitur keunggulan lainnya. Jadi kayak misalkan kalau misalkan dompet kalian hilang, terus kebetulan ada orang baik yang mau ngembaliin dompet kalian, dan kebetulan juga pakai iPhone yang rada-rada baru lah, karena harus ada NFC-nya. Dan dompet kalian ada AirTag-nya, itu tinggal ditempelin ke handphonenya mereka, dan handphonenya si orang ini akan langsung ngasih tahu ke handphone kalian kalau dompet kalian tuh ada di dia gitu. Jadi ya mungkin kecil, tapi menurut gue itu fitur yang keren aja gitu.
Dan yang kedua, yang menurut gue fitur yang paling penting, yaitu baterainya itu bisa diganti. Jadi kalau misalkan baterainya udah nggak berfungsi lagi, gue lupa ini bisa dicas atau enggak ya. Cuman kalau misalkan baterainya udah soak, itu bisa diganti, kalian bisa ganti sendiri. Nah, cuman kalau misalkan dibanding dengan Samsung SmartTag itu nggak bisa diganti sendiri. Jadi kalau misalkan baterai yang udah soak, ya udah, lu apakah harus bisa digantinya harus ke Samsung? Apa kalian harus beli lagi? Beli jadi lem biru. Jadi tapi itu poin lebih buat si Apple. Dan tinggal ke masalah harga. Nah, si SmartTag itu kalau misalkan dilihat di marketplace itu tuh udah ada harganya, itu di 180 ribuan sampai 200 ribuan. Nah, sedangkan si AirTag itu tuh di announce di harga $29 satu atau di $99 4 biji. Nah, berarti dari harganya resminya Apple ini bisa disimpulin kalau harganya si AirTag itu tuh bisa 1,5 kali atau 2 kali lipatnya harganya si SmartTag. Karena kan ini $29 belum termasuk tax. Jadi ya bisa mungkin masuk ke sini mungkin bisa 200 ribuan mungkin ya. 400 ribuan gitu kan. Jadi ya apakah worth it untuk beli penanda buat barang-barang kalian semahal itu? Jadi ya apakah kalian se-alpha itu, selupa itu, sering lupa itu sampai barang-barang kalian harus ditandain? Ya cuman ya mungkin ada fungsi lainnya kali ya. Jadi misalkan kalian punya binatang piaraan, kucing kan kadang-kadang suka dipiara suka dilepas di luar, dan kalian pengen tahu posisi dia ada di mana, bisa jadi tuh dikasih AirTag gitu. Cuman ya kalau dipikir di Indonesia nanti pulang-pulang kucingnya pulang, cuman AirTag-nya hilang lagi diambil orang. Dan itu akan menghilangkan jokes lama di mana kalau misalkan di saat kalian ada di rumah teman kalian, terus tiba-tiba kalian yang, aduh dompet gue di mana ya? Terus kan kadang-kadang suka ada teman sok asik yang ngomong, coba aja di miss call, siapa tahu nanti handphonenya nanti nyaut gitu kan. Siapa tahu nanti dompetnya nyaut gitu kan. Dan itu bisa kejadian dengan AirTag. Jadi bisa di miss call men, dompetnya. Ya, anyway, terus di produk kedua itu adalah produk iMac yang baru. Akhirnya produk iMac di refresh desainnya jadi lebih baru, dan iMac itu ada dua ya biasanya, yaitu ada iMac 21 inci dan ada iMac 27 inci. Nah sekarang iMac cuma ada satu ukurannya, yaitu di 24 inci. Ya mungkin Apple mau ngediferensiasi ya, jadi kalau misalkan iMac di 24 inci ini buat casual, kalau misalkan iMac 27 inci ini untuk pro, jadi untuk konten kreator. Karena selain iMac biasa ada iMac Pro yang harganya selangit. Di iMac yang udah di refresh ini, dia ada dua keunggulannya. Tiga keunggulannya, itu yang pertama dia tuh udah pakai M1 chip. Jadi si chipnya itu M1 chip itu, jadi zaman dulu kan prosesor itu cuma ada dua, yang satu Intel, yang satu AMD. Dan Apple tuh sering pakainya yang prosesor Intel. Nah terus di satu titik Apple tuh mikir, kenapa kita udah sering banyak bikin hardware sendiri kayak iPhone, iPod, MacBook gitu, kenapa kita nggak bikin chip sendiri? Nah akhirnya mereka bikin chip sendiri. Tujuannya supaya software mereka, ya OS mereka tuh lebih efisien bekerjanya dengan chip yang mereka custom bikin sendiri gitu. Dan emang terbukti katanya kalau misalkan performanya jauh lebih cepat dan lebih irit listrik. Dan fitur keduanya yaitu tipis banget. Kalau misalkan kalian tahu setipis apa, setipis jempol gua kira-kira lah ya. Tipis banget kan, komputer apa yang setipis jempol gue. Nah, si saking tipisnya itu, kalau misalkan kalian punya headset kan ada colokannya tuh. Nah colokannya itu tuh nggak bisa dicolokin gini. Jadi nih misalkan nih komputernya kan udah tipis nih, itu tuh nggak bisa dicolokin gini karena ini terlalu tipis. Jadi kalau nyoblos gitu, si colokan earphone-nya itu
itu tuh hampir sama dengan tebal si komputernya. Jadi mereka harus nyoloknya itu dari pinggir. Jadi kayak nyolok handphone kan, makanya handphone colokannya di pinggir kan. Jadi setipis itu. Dan keunggulan ketiga, bukan keunggulan sih menurut gue, cuman ya pilihannya ada banyak. Jadi kayak lu milih iPod Touch ya zaman dulu ya. Warnanya ada warna-warni, dan bahkan warna iPhone aja nggak sewarna-warni itu ya setahu gue. Dan seperti yang kalian lihat di belakang, ini iMac gue, iMac tahun 2010, dan gue udah pakai iMac 10 tahun. Jadi gue ketika ngelihat iMac baru ini ada beberapa feedback dan ada beberapa pemikiran yang pengen gue ungkapkan. Yaitu yang pertama, emang benar tipis banget. Tapi pertanyaannya ya, kenapa harus tipis banget? Karena ya selama gue pakai iMac gue, ya gue nggak pernah megang si iMac-nya gitu ya. Yang kalau lu udah beli, lu taruh, ya yang lu bahkan banyak pakai ya keyboard dan mouse-nya kan. Ya terus ngapain lu bikin sampai setipis itu gitu. Dan kalau lu perhatiin di desainnya, di bawahnya kan ada leher itu, dan katanya di lehernya itu tuh di mana mereka naruh komponen-komponen komputernya. Ya daripada lu bikin setipis itu, kenapa lu nggak bikin terlalu tipis, tapi ya mending lah nggak, ya ditebelin dikit, tapi sisi komputernya itu ditaruh di belakangnya gitu. Ya mungkin ada perdebatan kalau si komponen komputer ditaruh di belakang layarnya mungkin bisa bikin tambah panas. Ya mungkin bisa jadi, gue nggak tahu. Soalnya gue nggak tahu apa-apa soal engineering. Cuman menurut gue ketipisannya itu tuh nggak terlalu berguna, karena kecuali kalau misalkan iMac kalian mau ditaruh sebagai centerpiece di suatu ruangan ya. Jadi misalkan kalian pakai iMac itu untuk customer service, di mana customer service kantor kalian. Jadi orang datang mau masuk kantor kalian terus ngeliat iMac-nya, wow komputernya tipis sekali, ya itu oke, gue ngerti lah. Cuman kalau lebih banyak yang pakai sendiri, ya ngapain setipis itu gitu kan. Dan harganya itu 1.200, dimulai dari harganya 1.299 USD, berarti 1.300 dolaran ya. Apakah kalian mau beli? Ya, coret-coret di kolom komentar sih. Menurut kalian gimana iMac yang baru ini? Apakah terlalu tipis? Apakah lu setuju dengan komentar gue? Coret-coret di bawah. Dan produk ketiga yang mau gue bahas yaitu adalah iPad Pro. iPad Pro-nya mereka di-refresh karena tahun ini apa tahun kemarin gue lupa. Itu tuh iPad mininya Apple tuh baru aja di-refresh, dan konon katanya kalau kecepatannya tuh udah menandingin iPad Pro katanya, dan udah ada Air Pencil supportnya gitu kan. Jadi ejek-ejekan orang internet ya ngomongnya, ya ngapain lo beli iPad Pro, kalau kayak gitu beli aja iPad mini. Nah ini jawaban Apple atas klaim itu ya. Jadi si iPad Pro-nya ini dibikin tambah cepat dengan sekali lagi menggunakan M1 chip yang sama dipakai untuk iMac yang mereka barusan tadi yang gue bilang warna-warni. Dan layarnya dipakai memakai Liquid Retina, udah bukan Retina lagi tapi Liquid. Itu dia punya 1600 nits brightness, refresh rate-nya 120 MHz, dan resolusinya pokoknya gede lah. Ada angkanya di sini. Ada dua resolusi, yang satu 11 inch, yang satu lagi 12,9 inch, ya 13 inch-an lah. Dan ada perbedaannya lagi, perbedaan dengan yang 2020, yang iPad Pro 2020 itu kamera depannya udah di refresh jadi 12 megapiksel, diafragmanya 2,2, dan daya rekamnya itu ada 122 derajat, jadi lebih lebar. Dan karena lebih lebarnya itu, jadi kalau misalkan kalian taruh di meja dan kalian jalan-jalan pas lagi video call, gue nggak ngerti sih kenapa lu lagi video call harus jalan-jalan, tapi mungkin bule kayak gitu ya, jadi sambil masak gitu, sambil jalan-jalan, si kamera tuh kayak bisa ngikutin lu gitu. Padahal sebenarnya
Ya karena kameranya megapikselnya gede, terus dianya nge-crop dan ngikutin lu-nya gitu. Jadi ilusi seakan-akan kamera ngikutin lu. Jadi ada gunanya. Meskipun cuma di crop doang sih, itu permainan software. Ya, berarti ini perbedaannya ada M1 chip, Liquid Retina, sama kamera depan. Oh, sama Thunderbolt port-nya. Ini lumayan penting juga ya, karena kan ini kan iPad Pro yang udah ada kata Pro-nya. Berarti di mana ada kata Pro berarti harus ultimate dan harus bisa-bisanya untuk productivity kan. Dan komplainan dari yang dulu, dari yang tahun 2020 itu tidak ada Thunderbolt. Nah, mungkin sekilas mengenai Thunderbolt, kenapa orang-orang seneng banget Thunderbolt? Karena untuk alat-alat productivity seperti VGA buat ngerender dan alat hard disk yang udah high end itu biasanya udah nggak pakai USB apa USB-C, mereka pakainya Thunderbolt. Jadi dan kebetulan Thunderbolt dan USB-C itu colokannya sama. Dan di yang tahun 2020 itu adanya pakainya USB-C doang, nggak ada Thunderbolt-nya. Nah, sekarang udah di-upgrade pakai Thunderbolt gitu. Jadi ya good job. Dan berarti ada 4 ya perubahannya itu, model yang nggak berubah, cuman dapat spek bump ya, spesifikasinya naik. Dan ketika gua ngelihat harganya yang 11 inch-nya itu mulai dari di $799 atau $800, yang 12,9 inch-nya itu harga start dari $1.099 atau $1.100. Dan ketika gua ngelihat upgrade-nya iPad Pro ini, sama gue juga ada feedback. Ya, gue sempat beli iPad Pro juga untuk hadiah istri gue. Ya, dan gue sempat nyobain pakai bentar gitu kan. Dan feedbacknya masih sama sesuai dengan apa yang gue pikirkan zaman dulu-dulu. Lu mau sekenceng apapun iPad lu, ya hanya iPad gitu. Jadi ya mentok-mentoknya ngapain sih productivity yang lu bisa lakuin, ya paling ngedit di Photoshop gitu. Photoshopnya juga Photoshop X, meskipun Apple bilang Photoshop bakal ngerilis software Photoshop asli di iPad ya, cuman akan si fiturnya tuh tetap akan terbelenggu oleh limitasi software iPad gitu. Karena iPad kan OS-nya kan basically OS X kan, jadi basically iPhone digedein gitu kan. Emang dari dulu gue tuh selalu berpikir kenapa Apple tuh nggak ngeluarin OS untuk iPad tuh berdasarkan komputernya. Jadi ya ya jadinya komputer gitu. iPad tuh komputer, bukan iPhone digedein, tapi MacBook yang bisa lu coret-coret gitu kan. Jadi kalau misalkan lu MacBook yang bisa dicoret-coret kan lu bisa selain ya mentok-mentoknya ngedit Photoshop, lu bisa ngelakuin hal yang lain. Lu bisa ngedit video, lu bisa main game yang lebih berat, game PC ya, meskipun di Mac nggak ada game PC yang gimana-gimana banget sih. Cuman ya sampai gue sempat kepikiran apakah ini wasiatnya Steve Jobs supaya ada pesan gitu kalau misalkan iPad jangan diloncatin, jangan dirubah konsepnya jadi MacBook yang bisa dicoret-coret, harus tetap seperti iPhone yang digedein. Gue nggak ngerti ya, karena gue yakin di satu saat kalau misalkan konsepnya itu dirubah jadi MacBook yang bisa dicoret-coret, bahkan gue aja mungkin bakalan beli gitu, karena ya bakalan bagus gitu kan, si iPad-nya bakalan lebih kepake lagi gitu. Dan 3 barang yang gue sebutin itu akan rilis kira-kira bulan Mei. Jadi dirilis di Amerikanya akhir April/awal Mei. Cuman yang nyampe sininya, ya gue nggak tahu nyampe sini kan kadang-kadang harus lewat BA dulu dan proses macam-macam. Jadi ya gue nggak tahu resminya kapan. Dan selain 3 barang itu ada juga iPhone warna ungu, di mana mungkin akan dibeli oleh fans BTS karena warna ungu, dan Apple TV baru yang menurut gua nggak banyak dipakai di Indonesia karena
ya orang Indonesia belum kebiasa buat pakai servis kayak gini. Jadi menurut gua tiga produk ini yang menarik, si Apple AirTag, iMac, dan iPad Pro. Ya, segitu aja pembahasan gue. Gimana menurut kalian? Silahkan coret-coret di bawah. Like itu di mana sih? Gue selalu lupa. Terus like, subscribe, komen, dan share video ini. Oke? Thank you, bye-bye.